kita taruh semua teknologi untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi bumi kita, hasilnya adalah bencana. Alam memberi kita kesejukan di hulu dalam bentuk mata air. Di hulu ada mata air. Mengapa dia berubah menjadi air mata di hilir? Karena antara hulu dan hilir ada maling-maling. Buka channel YouTube Mahfud MD Podcast. Terjadi algoritma di situ. HP-mu akan merasa gelisah. Kok nggak ada yang ngetik Mahfud MD Podcast? Jam 8, handphonemu udah baca kebiasaanmu. Chatting dengan mantan. Tiba-tiba handphonemu merasa, udah jam 9 kok nggak ada. Karena kebiasaanmu direkam oleh si handphone. Jadi Anda tergantung pada handphone, handphone juga tergantung padamu. Kondisi itu yang menghasilkan makhluk lain yang di dalam filosofi disebut sebagai Symbiont. Cybernetic Biology Ontology. Symbiont. Artinya penyatuan antara yang biologi dan yang cybernetic. A new kind of ontology called Symbiont. Jadi kita ada di dalam keadaan itu. Saya bayangkan misalnya. Mungkin 7-8 tahun ke depan. Atau mungkin 4 tahun ke depan. Kalian yang ada di sini. Tinggal 30%. Selebihnya adalah robot di belakang sana. Atau mereka yang di sini. Kenapa begitu? Teknologi berubah setiap 8 jam. Kalau mau bikin regulasi, perlu rapat DPR selama 2 periode. Bagaimana mungkin? Yang Anda pakai handphone hari ini, Anda beli tadi pagi, besok siang dia udah obsolete. Kan udah lewat 8 jam, udah ada teknologi baru. Memang belum diproduksi. Tapi modelnya udah ada. Sekarang setiap mahasiswa di kamar kosnya ada benda yang disebut sebagai microwave. Bangga semua ada microwave. Teknologi baru. Itu teknologi tahun 30. Yang dipakai di kapal selam, submarine dari Amerika. Kenapa diperlukan microwave? Supaya tidak ada api di dalam kapal selam, bahaya. Jadi teknologi microwave itu teknologi 150 tahun yang lalu. Setelah militer puas menggunakan teknologi, dipasarkan untuk publik umum. Jadi Anda lihat, bagaimana yang saya sebut tadi bahwa satu waktu nanti yang akan ikut kuliah di OSO ini adalah makhluk-makhluk Symbiont tadi. Datang masuk kuliah. Hidup Gibran. Karena si robot tahu bahwa nama itu disebut terus-menerus. Tanpa dia tahu siapa orang itu. Hidup Gibran. Dia dibiasakan untuk memantau langgam pembicaraan di Pontianak. Tapi kalau Anda bilang bahwa nggak pernah Pontianak menyebut hidup Gibran. Oke. Robot bilang, oke, saya mengerti. Fu, fa. Bagi robot itu sekedar suara. Robot tidak punya batin. Jadi, kalau Anda yang menyebutkan fu, fa, Anda punya mens rea. Ada maksud buruk untuk menghina yang bersangkutan. Actus reus Anda dengan gerak itu kena pidana. Tapi si robot bagaimana dia mau dipidana? Robot, dia bukan moral person, itu masalahnya. Dia mampu mengolah kognisinya.
dengan frame 100 kali 100 komputer. Tapi dia bukan moral person. Kita ada moral person. Diatur oleh culture. Diatur oleh ethics. Satu waktu di parlemen Inggris, dalam mungkin 10-20 tahun lalu, parlemen Inggris merasa cemas dengan perkembangan robotics. Lalu bersidanglah anggota DPR di Inggris itu untuk bertanya tentang masa depan dari robot. Bertanya pada siapa? Pada manusia. Manusia nggak ngerti masa depan manusia, dia ngerti masa depan robot, dia nggak ngerti. Maka diundanglah seekor robot atau seorang robot atau sebentuk robot di depan panel parlemen. Salah seorang anggota parlemen Inggris bertanya pada si robot, "Hai bro robot, apa pendapatmu tentang masa depanmu?" Si robot bilang, "Masa depan kami tergantung pada apa yang Anda inginkan." Terus anggota DPR-nya lanjutkan percakapan itu. Kalau begitu, bagaimana Anda sebagai robot melihat masa depan kami sebagai manusia? Nah, itu baru pertanyaan jenius. Kata si robot, kalian manusia mencemaskan eksistensi kalian. Karena kalian mulai merasa akan kami gantikan. Dan itu yang terjadi hari-hari ini. Anda datang ke Tokyo, separuh dari hotel bintang 5 di Tokyo, nggak ada lagi orang. Resepsionis nggak ada. Semua dilayani oleh robot. Sebuah pelabuhan kontainer terbesar di Cina, 0 orang kerja robot. Jadi sudah terjadi bahwa fungsi-fungsi dasar manusia digantikan oleh robot. Karena itu waktu ditanya pada si robot, robot bilang begini, kami bisa mengerjakan semua yang bisa dikerjakan oleh kalian sebagai manusia. Tapi kami cemburu pada manusia karena kami tidak punya perasaan. Kami tidak bisa jatuh cinta. Kami tidak bisa naik ke atas panggung untuk menerima ijazah dan difoto bersama-sama dengan Pak Oso. Manusia hidup di dalam peristiwa. Robot tidak hidup dalam peristiwa. Teknologi tidak memerlukan peristiwa. Manusia hidup dari satu event ke event yang lain. Jadi, kalau tema tadi secara futuristik kita membandingkan atau membayangkan nasib manusia, justru si robot itu yang akan membandingkan nasib dia ketika empati hilang. Tapi sekali lagi itu adalah soal dialektika. Siapa yang akan memenangkan masa depan? Kecerdasan robot bisa dibuat sedemikian rupa. Untuk bahkan meninjau hanya pada robot. Mas robot, apakah bonus demografi akan diperoleh oleh mahasiswa Pontianak di 2045? Robot akan bilang, 2045 itu masih 20 tahun. Sangat mungkin separuh dari bumi itu tidak lagi dihuni karena deforestasi. Jadi yang kita bayangkan secara antropologi dibatalkan oleh robot karena robot mempelajari efek katastrofi dari keantropologian manusia. Robot justru meninjau lebih cepat bahwa kalian manusia, kalian merusak ekologi
melampaui kemampuan bumi untuk memperbaiki dirinya. Robot bisa buat ekstrapolasi itu. Hari-hari ini kita ada di dalam kegelisahan sebagai anak muda yang melihat potensi perang dunia ketiga. Tidak, perang dunia ketiga itu is ongoing. Third war is in the making. Sudah terjadi perang dunia ketiga itu, bukan nanti. Karena sifat perang sekarang itu proxy war, computer aided war, sudah terjadi. Jadi diam-diam peristiwa-peristiwa yang pernah dicatat oleh sejarah sebagai perang konvensional, tidak mungkin lagi kita bayangkan bahwa akan ada orang nembak orang. Kan enggak ada casualty-nya, makin lama makin sedikit. Karena efek teknologi memungkinkan kita saling mengintai. Dan saling mengintai itu adalah fungsi dari kecerdasan. Jadi kalau kita backup negeri ini dengan tank, dengan pesawat terbang. Tapi kemampuan untuk mengintip potensi lawan itu tidak dihasilkan oleh kecerdasan, dengan mudah kita dianeksasi. Itu yang menentukan sebetulnya mereka yang diwisuda tadi pagi. Bukan sekedar diwisuda sebagai sarjana di OSO, tapi sebagai manusia yang diminta untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan kenegaraan kita. Itu yang dipidatokan oleh Pak Osman Sabta tadi. Bahwa Anda lulus dari sini untuk menemui kegelisahan baru. Kegelisahan akademis, kegelisahan etis, kegelisahan ekologis. Kita minta bantuan pada teknologi. Teknologi akan bilang bahwa kami hanya mampu memprediksi 8 jam ke depan. Makin lama teknologi makin cepat, 4 jam ke depan. Jadi jangan minta teknologi memprediksi apakah Indonesia di 2045 akan dapat bonus demografi. Teknologi bilang hanya pada rumput yang bergoyang. The future is not ours to see. Kuesera-sera. Saya bisa menangkap kecemasan baru ketika kalian tiba tadi pagi setelah makan siang membawa ijazah itu ditunjukkan pada orang tuamu. Anda ragu-ragu untuk memperlihatkan itu. Karena Anda tahu konsekuensi dari punya ijazah artinya cari kerjaan. Saya nggak pernah cemas karena saya nggak punya ijazah. Demikian juga ayah ibumu. Begitu diperlihatkan ijazahnya, ayahmu mungkin merasa, ya beban saya lepas. Karena anak saya sudah sarjana, dia bisa cari makan sendiri. 2 hari kemudian ayahnya mengerti bahwa begitu dia baca statistik, memang gak ada pekerjaan. Sekarang pertanyaan etisnya. Sebagai seorang sarjana yang dididik di dalam tradisi berpikir kritis. Apakah Anda menyerah hanya karena ijazahmu tidak laku di Pegadaian? Seandainya kita ada dalam sistem pendidikan di Amerika. Setiap ijazah itu bisa dijadikan agunan bank. Untuk Anda ambil kredit 20 tahun ke depan bahkan. Karena ada jaminan bahwa lulus dari universitas pasti dapat kerjaan. Tapi itu di negara-negara G7. Bukan di kita. Kalau kita balik pada tema tadi. Inovasi teknologi dimulai dari keinginan Anda sendiri untuk menjadi inovator. Dengan mengandalkan sedikit pengetahuan yang diberikan di universitas. Kalau kita baca riset dunia, di dunia ini hanya ada 3 riset dasar. 1 tentang human genome untuk memetakan DNA manusia. Supaya kita tahu
jenis penyakit yang saya bawa dari 10.000 tahun lalu itu, obatnya apa? Human genome. Riset kedua ada artificial intelligence yang makin berkembang. Tapi kita tahu bahwa ketika kita ingin mempercepat inovasi teknologi, energi untuk menghidupkan mesin-mesin itu besar sekali. Untuk membuat Anda bisa mengakses ChatGPT 24 jam, itu energi yang diperlukan dari mesin-mesin itu 2 kali lipat dari yang diperlukan oleh Jawa Barat. Hanya untuk membuat mesin itu bekerja terus. Karena mesin artificial intelligence, dia mesti menyerap data 24 jam. Semua yang Anda upload, dia mesti kompilasi. Anda minta supaya seorang perempuan yang bergairah bagimu, yang pakai pakaian lengkap, ChatGPT, tolong telanjangi dia. Tiba-tiba dia telanjang dan membuat figur perempuan itu telanjang oleh ChatGPT, itu memerlukan 5 kali dari energi yang kita pasang hari ini di ruangan ini. Hanya karena keinginan Anda untuk melihat dia telanjang. Yang sebetulnya fake kan. Tetapi gairah untuk mengetahui, kuriositas untuk mengetahui tubuh perempuan bertambah-tambah pada laki-laki. Tidak sebaliknya. Jadi kita bisa katakan juga, teknologi itu mengeksploitasi libido laki-laki. Sekarang kita lihat kontrasnya. Kita mengeksploitasi libido kita, libido kekuasaan, libido ekonomi, libido moral, dengan memanfaatkan teknologi yang rakus energi untuk memuaskan patriarkisme kita sebagai laki-laki. Karena Anda tahu, energi dunia 70% dihasilkan oleh tangan perempuan. Di situ kita mulai berpikir tentang moral ethics. Perempuan menghasilkan 80% dari energi dunia. Tapi laki-laki memakainya untuk menelanjangi perempuan. Karena arogansi lelakian. Saya bicara pakai dalil itu untuk mengefektifkan percakapan hari ini. Bahwa keserakahan itu selalu didalangi oleh patriarkisme. Keserakahan politik, keserakahan ekonomi. Jadi teman-teman semua, teknologi itu maskulin. Sementara peradaban itu feminin. Dialektika itu yang harusnya kita bongkar melalui disertasi, melalui kuliah, melalui khotbah. Tapi justru kita lihat hari-hari ini, mereka yang tadinya pengkhotbah, sekarang jadi penggali tambang. Mereka yang seharusnya menghasilkan teologi, sekarang sibuk dengan geologi. Jadi Anda lihat bagaimana teologi pindah jadi geologi. Karena keserakahan, karena patriarkisme. Udah berapa jam saya bicara? 45 menit. Oke, tadi kasih waktu 30 menit. Oke teman-teman, saya mau akhiri di situ, nanti kita bercakap-cakap. Tapi saya ingin ajukan satu problem. Kalian, kita ada di garis khatulistiwa. Kita tahu, karena rotasi bumi, semua mineral terbaik tertarik ke arah khatulistiwa. Karena hukum sentripetal. Jadi kita ada di dalam wilayah kelebihan energi. Sebagai potensi. Kita punya emas, kita punya nikel, kita punya batu bara, kita punya bauksit. Tapi semua itu adalah potensi. Dan supaya potensi itu bisa dimanfaatkan sepenuh-penuhnya. Mengikuti perintah konstitusi. Kepentingan rakyat. Kepentingan bangsa. Kondisi etis kita lah yang menentukan. Kapan kita ekstraksi potensi itu? Kalau sekarang kita tanya, apa kita perlu nikel?
Buat apa? Ya buat dijual. Loh kok buat dijual? Kan mesti buat dipakai. Jadi kita dipaksa oleh teknologi untuk menggali sumber daya kita. Untuk dijadikan komoditas. Padahal kita tidak memerlukan komoditas itu. Yang perlu Cina, yang perlu Rusia. Demikian juga teknologi. Masuk ke kita bukan sebagai kebutuhan utama kita. Tapi sebagai kemewahan yang harus dipamerkan. Jadi pesan etis hari ini adalah kita tidak mungkin mencegah teknologi. Karena dia adalah ekstensi dari pengetahuan kita. Kalau saya buka botol, lalu saya pakai sedotan. Saya bisa minum dari sini kan. Tapi dianggap ya kurang beradab. Mesti pakai sedotan. Sedotan itu adalah perpanjangan dari tenggorokan saya. Ekstensi dari tenggorokan saya. Makan pakai sendok. Kan saya pakai tangan. Tangan kotor, pakai sendok. Tangan saya kalau saya cuci, cuma saya yang masukin ke mulut. Sendok yang kau pakai itu dipakai 1000 orang. Tapi sendok ada teknologi. Jadi kita mulai mengulas. Satu waktu mungkin ada konflik antara hasil kerja teknologi dan protes dari local wisdom. Nah, menyeimbangkan itulah yang memerlukan kecermatan akademis dan kepekaan etis. Secara akademis kita bisa kejar pertumbuhan ekonomi 6-7% dengan teknologi. Tapi secara etis pertanyaannya, kalau saya push ekonomi 6-7%, 8%, bahkan 9% kata Pak Prabowo. Pertanyaan etisnya berapa persen kerusakan ekologinya? Kita efisienkan mesin-mesin untuk menggaruk bumi supaya ekonomi tumbuh 8-9%. Tapi pertanyaan etisnya, ecological footprint yang dihasilkan oleh 8% berapa persen? Itu yang mulai kita sadari. Kita taruh semua teknologi untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi bumi kita. Hasilnya adalah bencana. Pada akhirnya kita mesti pastikan bahwa alam memberi kita kesejukan di hulu dalam bentuk mata air. Di hulu ada mata air. Tapi mengapa dia berubah menjadi air mata di hilir? Dalam bentuk bencana. Karena antara hulu dan hilir ada maling-maling lingkungan. Ada menteri-menteri yang merusak melalui kebijakan. Dari hulu ke hilir. Air mata di hulu berubah menjadi, karena antara hulu dan hilir ada bahlil. Jadi teman-teman semua, percakapan kita malam ini adalah untuk membuka perspektif. Supaya kita jaga alam ini, sehingga mata air di hulu tetap menjadi sejernih mata air kekasihmu di hilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sekali lagi boleh ya tepuk tangannya? Baik, tidak berlama-lama lagi sesi diskusi langsung akan kita buka untuk 3 orang penanya dulu. Saya mau mulai dari sebelah sini dulu. Silakan angkat tangan. Ya, silakan berdiri Pak. Paling cepat. Mohon maaf saya nggak bisa lihat. Oke, silakan. Silakan disebutkan nama dan asal institusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perkenalkan nama saya Ridwan, berasal dari Kabupaten Sambas, Pak Rocky. Ya. Perjalanan saya dari Sambas ke sini kurang lebih 8 jam, Pak. 8 jam. Iya. Artinya Saking handphone yang Anda beli 8 jam lalu siap, udah nggak berguna siap. begitu tiba di sini. Dan di 8 jam yang Bapak sebutkan tadi, saya sudah mempersiapkan 4 pertanyaan untuk Bapak. Dimasaknya 8 jam loh Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Pak Rocky ini salah satu motivasi buat saya. Kebetulan saya berprofesi sebagai pengacara, Pak. Pengacara. Siap. Oke. Begitu juga Pak Mahfud MD, Pak Oso. Sebagai pengacara muda, Pak, banyak tantangan-tantangan yang kami hadapi, terutama terkait pengembangan teknologi nih, Pak. Baik, saya mulai pertanyaan yang pertama. Oke. Boleh Pak 4, Pak? Iya. Oke, siap. Yang pertama, apakah regulasi teknologi itu seharusnya berfungsi sebagai keras, agak keras. penjaga nilai-nilai? Agak keras, Baik. lebih keras soalnya. Apakah regulasi teknologi seharusnya berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai moral universal ataukah ia perlu bersifat fleksibel mengikuti relativitas nilai yang lahir dari inovasi dan perubahan sosial di era disrupsi digital? Itu pertanyaan pertama, Pak. Pertanyaan yang kedua, dalam pengembangan teknologi futuristik, siapakah yang secara moral paling bertanggung jawab atas dampak etisnya? Inovator sebagai pencipta, regulator sebagai pengawas, atau masyarakat sebagai pengguna? Dan bagaimana tanggung jawab itu seharusnya dibagi secara adil? Pertanyaan yang ketiga, Pak. Pak Ridwan, saya mohon izin, bolehkah kita hentikan di 2 pertanyaan supaya nanti teman-teman lebih banyak yang dapat kesempatan untuk bertanya. Baik, siap. Mungkin karena tadi dibatasi, Pak, 2 pertanyaan itu, Pak. Enggak, dia nggak batasi, dia cuma larang aja. Siap, terima kasih, Pak. Oke. Langsung. Silakan Pak. Oke, ini pertanyaan menarik karena dia sebetulnya mengobservasi bahwa harusnya ada moral universal yang menghalangi inovasi teknologi yang mengarah pada unethical solution itu. Tapi problem kita, moral itu selalu terikat pada local culture. Satu-satunya moral universal adalah apa yang dirumuskan di dalam piagam PBB, Universal Declaration of Human Rights. Jadi, kalau kita balikkan itu pada kesepakatan tentang hak-hak asasi manusia, mereka yang menguasai teknologi akan kasih dalil alternatif. Dia akan bilang begini, bukankah manusia sendiri yang menghendaki ekstensifikasi dan intensifikasi dari reason dan passion dia, sehingga menghasilkan teknologi. Kan teknologi itu hasil dari reason, olah otak, dan passion. Itu keinginan untuk mengakrabkan diri dengan hal yang teknis. Jadi debat itu ada sekarang di pusat-pusat riset tentang efek etis dari sifat teknis teknologi. Etis bertempur dengan yang teknis. Kalau kita datang di dalam sistem berpikir rasionalitas Eropa misalnya, mereka akan bilang bahwa apa yang Anda takutkan, kalau semua yang Anda hasilkan toh bisa kembali dikontrol oleh reason Anda. Tapi itu beda antara manusia Eropa, manusia Barat dan manusia Timur. Manusia Barat itu hanya memiliki 2 fakultas di dalam eksistensinya. Fakultas reason dan fakultas passion. Kemampuan kognisi
dan kemampuan empati. Sekarang masalahnya, kalau reason bertengkar dengan passion, siapa yang menyelesaikan? Pasti bukan regulasi. Karena regulasi hanya menyelesaikan hal yang punya akses publik. Padahal dari awal, problem teknologi adalah pertengkaran antara your passion and your brain, your reason. Timur atau Islam khususnya punya alat untuk menyelesaikan itu. Namanya kolbu. Apakah kolbu itu otak? Bukan. Apakah kolbu itu batin? Bukan. Kolbu menghidupkan kemampuan kita memaksimalkan otak, tapi mencegah otak itu untuk dengar pada hati. Demikian sebaliknya. Kehati-hatian tanpa kendali rasio juga berantakan. Jadi ini yang lagi diriset sebetulnya di dunia epistemologi. Sebetulnya Islam itu mengucapkan kata kolbu itu, apakah dia lebih dekat dengan reason atau dengan passion? Riset hermeneutics yang mungkin bisa diterangkan oleh Pak Ustadz atau Pak Mahfud, yang jelas nggak bisa oleh Pak Oso. Jadi kalau kita tanya pada si artificial intelligence, ada robot baru dihasilkan 2 minggu lalu dengan memasukkan semua variabel reason and passion. Tiba-tiba kita bicara pada dia tentang sesuatu yang sublim. Dia nggak bisa jawab. Karena dia tidak dibekali oleh kolbu. Dia hafal ayat-ayat Quran. Tapi praktek kolbu itu adalah kegelisahan manusia yang merasa pada akhirnya dia tidak bisa menentukan nasibnya sendiri. Robot tidak pernah gelisah. Karena usia teknologi sudah diatur tadi. Setiap 8 jam robot itu akan tewas. Karena ada teknologi baru untuk mengganti software dari robot itu. Tapi manusia punya mysterium tremendum. Mysterium tremendum itu bahasa Latin artinya sesuatu yang tidak kita ketahui tapi justru menggentarkan kita. Mysterium ad tremendum. Misteri artinya sesuatu yang tidak kita ketahui, tremendum artinya menggetarkan. Robot tidak difasilitasi oleh mysterium tremendum. Jadi, tadi apakah ada semacam moral universal untuk mengatur perkembangan teknologi? Enggak ada. Yang ada adalah dialektika antara passion dan reason. Sampai sekarang teknologi belum bisa menginstal fungsi kolbu di dalam sang robot tadi. Itu jawabannya. Terima kasih Pak Rocky. Ya, regulasi lahir dari kondisi dan inovasi. Karena tadi ada penanya yang sekali tunjuk tangan tapi pertanyaannya banyak. Kita berinovasi lewat regulasi ya. Sekali ini kalau ada yang tunjuk tangan pertanyaannya satu saja. Baik, ada Bapak Ibu teman-teman? Oh ada dong banyak sekali. Kali ini saya mau teman-teman mahasiswa boleh? Silahkan Mbak di depan pakai jilbab hitam. Baik, Assalamualaikum Pak. Perkenalkan saya Rizka Fania dari Universitas Oso, Prodi Hukum, saya mahasiswa dari Kabupaten Kayong Utara. Pak, terkait tema kita hari ini, bicara soal evolusi dan regulasi. Menurut Bapak Rocky, apakah institusi pendidikan kita sudah cukup merdeka untuk menciptakan pemikir disruptif? Atau justru kurikulum kita saat ini sebenarnya adalah bagian dari regulasi yang membelenggu kreativitas mahasiswa berinovasi. Karena di kurikulum sekarang ini terlalu banyak siswa atau mahasiswa lebih menggunakan AI daripada otak. Sekian, terima kasih. Silakan Pak Rocky. Sampai jam
10 menit lagi ya. Oke, saya 10 menit lagi ya, karena masih ada kuliah kecil yang saya mesti datangi bersama Pak Oso, Pak Mahfud, dan Pak Goris. Jadi dalam 10 menit saya selesaikan problem berbahaya ini. Itu pertanyaan pamungkas. Kampus didesain untuk mengatakan tidak pada di-establishment. Kampus diarahkan untuk menggeleng pada kekuasaan, pada kapitalisme, pada feodalisme. Itu yang menyebabkan kampus itu satu-satunya tempat di mana pertengkaran itu dirayakan. Hanya di kampus. Artinya, seluruh dalil yang diucapkan oleh dosen bisa dibantah oleh mahasiswa. Seluruh tesis yang diajukan oleh mahasiswa bisa dibantah oleh dosen. Percakapan akademis itu yang menumbuhkan kultur akademis. Jadi kalau itu hilang, tidak ada lagi kemampuan kita untuk menghidupkan disruption. Jadi disruption adalah dialektika junto pedagogi yang memungkinkan kita saling bertengkar. Tapi pertengkaran kampus itu selalu pertengkaran metodologis. Jadi kalau Anda produksi pikiran dalam bentuk tesis, skripsi, disertasi, nilai dari skripsi, tesis, disertasi itu hanya berguna kalau ada yang membantah tesis, disertasi, skripsi Anda. Dengan kata lain, pikiran diajukan untuk dibantah oleh pikiran yang lain. Itu yang disebut sebagai kebebasan akademis. Yang kemudian kita perluas menjadi kebebasan politik. Jadi kebebasan itu bukan berarti Anda bebas mengucapkan sesuatu. Bukan itu. Kebebasan artinya Anda bebas membantah pikiran orang lain. Itu maksud dari kebebasan. Kalau Anda bebas menyetujui itu bukan kebebasan. Berbantah-bantalah sebagai sesama akademis. Anda bisa bantah rektornya. Rektornya bisa bantah Anda. Tetapi di dalam kendali metodologi. Artinya bantah-membantah itu hanya boleh diucapkan berbasis argumen. Bukan berbasis sentimen. Itu intinya. Ya sekali lagi produksi pikiran. Karena pikiran yang bermutu adalah pikiran yang memungkinkan orang lain membatalkan pikiranmu. Kalau Anda berpikir, Anda berpendapat, tidak ada yang bantah, itu artinya Anda lagi berdoa. Gak ada orang yang mau bantah kalau Anda lagi berdoa. Tapi berpikir diwajibkan untuk dibantah. Jadi ajukan sesuatu untuk dibantah. Itu yang disebut prinsip falibilisme. Jadi sekali lagi, mengatakan tidak itu adalah tindakan pertama seorang intelektual. Manggut-manggut itu adalah tindakan pertama setiap menteri. Terima kasih Pak Rocky Gerung, luar biasa sekali. Tapi sepertinya teknologi Anda sudah berdering dari tadi untuk membatasi diskusi ini. Ada agenda yang tidak kalah penting sepertinya setelah ini. Oh iya, ada seseorang nelpon saya dari Davos. Mungkin Luar Presiden. biasa. Saya mohon izin untuk closing statement dulu Pak, pernyataan penutup untuk mengakhiri diskusi. Oke teman-teman, saya udah ucapkan di sini di dalam upaya untuk membackup perkuliahan di Oslo. Anda bayangkan, saya biasa kasih komentar politik, tiba-tiba diminta untuk nerangin sesuatu yang di luar pembicaraan politik. Kenapa? Karena masa depan itu melampaui politik hari ini. Percakapan di partai-partai, percakapan di DPR, apalagi percakapan di kabinet itu hanya memikirkan 2-3 hari ke depan untuk menyelamatkan ekonomi, untuk menyelamatkan nilai tukar kita. Tapi kita adalah pemilik masa depan. Jadi saya ingin supaya kemampuan kita mengantisipasi masa depan didasarkan pada pengetahuan awal kita tentang dasar-dasar berpikir kritis. Hanya itu yang mungkin kita terangkan. Tapi sekali lagi, saya sering kali dikritik bahwa
Jangan dengar Rocky Gerung, dia ngomong filsafat. Dan filsafat itu bisa menyesatkan. Tapi saya jaminkan hari ini, mengikuti uraian saya di universitas ini, saya pastikan Anda akan tersesat di jalan yang benar. Terima kasih. Sungguh penampilan yang luar biasa bertabur inspirasi. Sebagai host malam ini izinkan saya menutup karena ini berasal dari inspirasi yang tadi disampaikan oleh Pak Rocky dengan lirik lagu Kesera-seranya. Whatever will be, the future is not ours to see. Kue sera-sera. Kue sera-sera. Tapi ada satu yang pasti, teknologi tidak akan berhenti apalagi ini masa disrupsi. Satu hal yang perlu kita resapi, jangan pernah lupakan etik dalam inovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Rocky mohon perkenan untuk tetap berada di atas panggung karena kita akan melakukan penyerahan plakat yang akan dilakukan oleh Ibu Rektor, Ibu Yarlina Yaakub, kami persilakan. Baik. Pak Rocky, Ibu Yarlina, penyerahan plakat akan kita lakukan di bawah. Mohon izin untuk dapat turun ke bawah. Didampingi oleh Pak Oso. Oke. Selalu ada yang membuat saya percaya bahwa negeri ini masih bisa dikembalikan melalui fungsi akal sehat. Dan saya berteman dengan Pak Oso, berteman dengan Pak Mahfud, dan saya janjikan secara rutin, secara periodik minimal, saya kasih kuliah umum di sini. Demikian juga Pak Mahfud. Oke, ya. Oke, sekali lagi, your kindness was appreciated more than words can say, Pak Oso. Dan sama-sama kita hidupkan harapan Indonesia yang berpikir dihasilkan melalui pikiran-pikiran dari garis khatulistiwa. Oke. Terima kasih Pak Rocky, terima kasih Ibu Yarlina. Bapak Usman Sabta, Pembina Yayasan Pendidikan Oso yang sudah berkenan mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Terima kasih semangatnya yang luar biasa Pak Oso. Ini juga menjadi pemantik acara kita untuk lebih bersemangat lagi di masa depan. Bapak Ibu hadirin teman-teman sekalian, ini adalah akhir dari talkshow kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kedatangan, partisipasi dan semangat yang luar biasa malam hari ini. Akhir kata saya Dea Citra Rahmatika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.